Assalamualaikum, selamat pagi. Pastikan kalian sudah absen pagi menggunakan foto lalu dikirim ke grup ya. Nah, untuk hari ini pelajaran pertama adalah matematika. Nah, untuk minggu lalu kita kan sudah mengerjakan tugas ya. Jadi untuk kalian yang belum mengerjakan tugas, mohon maaf sekali. Tidak ada yang namanya penambahan waktu untuk pengerjaan. Jadi dipastikan kalian untuk tugas minggu lalu sudah mengerjakan semua ya. Dan untuk materi hari ini kita masih di Pitagoras. Jadi ini kita akan menentukan jenis-jenis segitiga. Kalian yang sudah punya LKS-nya bisa langsung buka halaman 5-nya ya. Nah, sini ada segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Nah, ini kan kemarin kita sudah buat PPT ya. Jadi ini untuk pembahasan aja. Nah, kalau misalkan segitiga tumpul dikatakan segitiga tumpul apabila jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, ini bisa dirumuskan sebagai berikut. Jadi C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, kalau untuk kalau untuk segitiga siku-siku, itu kan tadi tumpul ya, sekarang siku-siku. Ini dapat dikatakan segitiga siku-siku apabila jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi untuk rumusnya adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, kalau untuk yang segitiga lancip, ini dikatakan segitiga lancip apabila kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, ini rumusnya adalah C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, untuk selanjutnya ada menentukan triple Pitagoras. Nah, kalau triple berarti 3 ya. Jadi perhatikan kelompok 3 bilangan berikut. Nah, sini ada 3 bilangan yaitu 6, 8, sama 10. Nah, jadi misalkan bilangan-bilangan tersebut merupakan panjang sisi atau suatu segitiga, dapatkah kalian menentukan apakah termasuk jenis segitiga siku-siku? Nah, di sini kan ada bilangannya 6, 8, sama 10. Nah, kita ambil yang 10. Nah, berarti sini 10 pangkat 2 sama dengan 100. Benar gak sih 100 gitu ya? Nah, sini ada bilangannya 6 sama 8. Berarti kita pangkatkan 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 sama dengan, nah, kalau 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6. 6 kali 6, 36. 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8 sama dengan 64. Berarti 36 tambah 64 hasilnya 100. Nah, karena 10 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2, maka segitiga ini termasuk segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya ada menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, jadi pada segitiga siku-siku sama kaki, jadi kedua sudutnya sama panjang. Oleh karena itu, dengan memisahkan panjang kaki sudutnya satu satuan, nah, panjang hipotenusanya dapat ditentukan dengan teorema Pitagoras sebagai berikut. Nah, sini lihat gambarnya di halaman 6 ya. Di situ kan ada segitiga ya, segitiga siku-siku sama kaki. Jadi yang segitiga A, B, dan C sudutnya. Nah, untuk yang CB adalah panjang hipotenusa. Ingat ya, kalau yang miring itu namanya hipotenusa. Nah, kemudian di sini untuk rumusnya adalah CB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 tambah AB pangkat 2. Nah, kalau untuk yang AC, ini kan rumusnya berarti ditulis CB sama dengan, nah, kita akarin. AC pangkat 2 berarti tambah AB pangkat 2. Berarti di sini 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Di sini hasilnya 1 tambah 1 berarti hasilnya adalah akar 2. Maka perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki adalah 1 banding 1 banding akar 2. Nah, kemudian yang keempat adalah menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga dengan sudut 30 derajat sampai 60 derajat dan 90 derajat. Jadi teorema Pythagoras ini dapat digunakan untuk menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga dengan sudut khusus, yaitu 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi apabila CD merupakan garis tinggi sekaligus garis bagi sudut C, sedangkan titik
D adalah titik tengah AB dengan menggunakan teorema Pythagoras akan diperoleh perbandingan sebagai berikut. Jadi BD banding CD banding BC sama dengan 1 banding 3 akar 3 banding 2. Nah, untuk materi sampai sini. Nah, untuk tugasnya, jadi di sini ada tugas kelompok, tapi ini untuk Ibu jadikan tugas individu ya. Untuk materinya cukup sekian. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan boleh langsung WhatsApp ke Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap jaga jarak, menggunakan masker dan cuci tangan, tetap di rumah aja dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye bye.